Bagi saya pribadi sebagai seorang muslim, melihat patung Yesus Kristus, salib Yesus Kristus ini sebagai simbol kemanusiaan, saya pun sangat meninggikan dan menghormati. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seniman Muslim membuat patung Yesus. Kok bisa ya? Bukankah itu penyembahan berhala? Dalam konteks praktik kehidupan beragama, seniman sering dicap sebagai kelompok sinkretis. Sinkretisme di sini dimengerti sebagai upaya menggabungkan berbagai keyakinan dan memadukan praktik berbagai aliran pemikiran. Sinkretisme nyata dalam penggabungan atau asimilasi beberapa tradisi yang awalnya terpisah, terutama dalam teologi dan mitologi agama. Sinkretisme memang penting dalam upaya membangun sikap inklusif terhadap agama lain. Sinkretisme juga sering terjadi dalam ekspresi seni dan budaya, dikenal sebagai eklektisisme serta politik sinkretis. Sepak terjang para seniman dan budayawan diekspresikan secara nyata dalam sikap dan tindakan keberagaman mereka. Misalnya, seniman Muslim ikut memanggul salib dalam upacara Jumat Agung. Seniman Kristen melukis kaligrafi. Seniman Islam memahat patung Yesus, memahat patung-patung orang kudus dan para malaikat. Seniman Muslim melukis wajah Yesus, dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah ekspresi kebudayaan dan sama sekali bukan ekspresi teologis. Tetapi umumnya tindakan para seniman ini dianggap sebagai tidak dogmatis dalam arti tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Kaum seniman tidak hanya dianggap kurang dogmatis, tetapi juga menggabungkan dan mengaburkan identitas keberagaman mereka. Di Republik Indonesia tercinta ini, yang paling banyak nampak di publik dan sering juga menimbulkan kontroversi adalah ketika seniman Muslim membuat patung Yesus, melukis wajah Yesus, ikut memanggul salib dalam upacara Jumat Agung, dan sebagainya. Hal ini dapat difahami karena ajaran Islam sendiri memang mengharamkan salib. Tetapi sebenarnya ada dua fenomena menarik yang dapat kita angkat. Fenomena pertama, keterlibatan kaum muslim dan muslimah, umumnya rakyat biasa, dalam pembuatan salib, patung, dan benda-benda rohani lainnya. Mereka ini umumnya adalah masyarakat biasa yang memang bekerja di bengkel-bengkel seni yang membuat patung dan salib untuk dijual ke orang-orang Kristiani. Jumlahnya banyak. Biasanya karya-karya mereka sering diliput media massa menjelang perayaan Natal atau Paskah. Keterlibatan kaum muslim dalam konteks ini lebih bersifat ekonomis. Kedua, keterlibatan para seniman dan budayawan muslim dalam upacara keagamaan Kristiani. Bentuknya bisa macam-macam. Ada seniman yang membuat patung, melukis orang kudus, hadir dalam perayaan keagamaan Kristiani, dan semacamnya. Sekali lagi, tindakan para seniman ini sama sekali bukan ekspresi teologis. Tindakan mereka bahkan melampaui sekat-sekat ajaran agama manapun. Berbeda dengan umat beragama pada umumnya, atau pemuka-pemuka agama yang praktik agamanya cenderung kaku dan dogmatis, seniman dan budayawan justru melihat ekspresi seni dalam agama-agama sebagai perwujudan keilahian. Seniman dan budayawan adalah kelompok orang-orang yang mampu menangkap eidos atau menangkap hakikat dari suatu ajaran keagamaan. Tangkapan atas hakikat keagamaan itu yang kemudian mereka tuang atau mereka ekspresikan dalam bentuk karya-karya seni keagamaan. Dalam arti itu, ekspresi seni para seniman dan budayawan adalah kebebasan roh dalam menangkap relasi terdalam manusia dengan Tuhan yang dipercaya. Di situ kita orang awam sering tidak menangkap maksud mereka. Padahal sikap keagamaan mereka satu langkah lebih maju dari sikap keagamaan kita.
Baru-baru ini seorang seniman muslim dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta membuat patung Yesus dan akan memberikannya sebagai hadiah kepada umat Katolik di Gereja Kota Baru di Yogyakarta. Sikap semacam ini lagi-lagi menunjukkan kemampuan si seniman dalam menangkap kedalaman relasi dengan Tuhan. Karya seni tidak bisa tercipta tanpa kontemplasi. Kemampuan seniman muslim tersebut memahat patung Yesus di salib sebenarnya adalah ekspresi dari relasi dan kontemplasinya dengan Yesus. Apakah kemudian si seniman akan menjadi Katolik? Sama sekali itu bukan tujuan yang hendak dia capai. Ini patung Yesus Kristus yang saya desain dan saya buat sendiri. Salibnya dari kayu tesek, sengaja tidak saya rapikan supaya kelihatan alami. Indrinya juga dari kayu tesek, saya selut pakai perak. Pakunya paku dari perak, paku di tangan Yesus dari perak, di telapak kaki dari perak. Kelihatan sangat indah, tampak alami seperti ini. Mulai minggu depan ini saya serahkan ke Gereja Kota Baru menjadi milik umat Katolik, khususnya umat Katolik Paroki Kota Baru. Semua dedikasi dan kemampuan seni saya tumpahkan di sini. Bagi saya pribadi sebagai seorang muslim, melihat patung Yesus Kristus, salib Yesus Kristus ini sebagai simbol kemanusiaan, saya pun sangat meninggikan dan menghormati. Semoga Romo Maharkerso meletakkan patung Yesus Kristus ini di atas altar akan abadi di sana. Terima kasih. Mari kita belajar dari para seniman dan budayawan untuk lebih mementingkan kedalaman relasi dengan Tuhan dan bukan mementingkan hal-hal yang sifatnya eksternal. Tuhan melihat yang ada di dalam hati, bukan yang di luar. Karena di luar sering penuh dengan kemunafikan dan penuh dengan tipu muslihat. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.